Hehehe, Mas, minta tolong dong. Mas. Duduk dong. Duduk. Yang keras, Non. Mas, minta tolong dong. Itu Lia, dasar gak berkeperimanusiaan. Heh, Mas, gila yang gak punya telinga. Hah? Gak punya mata, gak punya jantung. Mas, aku ngomong loh sama kamu. Ginjal kamu masih aktif. Apa lel kayak gitu? Sini kalau berani, maju lo. Mau kelahi. Mang Ovi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara. Aku tahu kalau kamu pagi-pagi tuh nggak ngopai, pasti pikiran kamu mumet. Neng mah tahu aja kesukaan Mama ngopi. Neng, kita harus segera mencari masa depan Neng, supaya Neng hidupnya tidak luntang-lantung. Apa yang mau dicari Mang Ovi? Kan kehidupan aku udah enak. Apa Neng lupa soal kakek Neng, kakek Sugiono yang udah memberitahu kepada Neng, jika Neng Novi tidak segera menemukan pasangan, maka seluruh harta Neng akan dirampas. Neng gak akan bisa lagi berbelanja. Mang Ovi jangan kayak gitu ngomongnya. Ya mungkin kakek aku itu kayak gitu cuman bohong aja. Mungkin dia cuman hanya menggertak aku, ya kan? Apa Neng lupa dengan ekspresi kakek Sugiono yang udah gebrak meja? Novi. Iya, aku tahu. Terus gimana? Gimana kalau kita segera cari saja, Neng? Apa? Segera cari jodoh aku yang ada di kampung. Mang Ovi pikir dong, kampung itu seperti apa? Apa sih? Juga tanahnya becek, terus udaranya juga Neng, kita coba aja terlebih dahulu, kita datengin dulu, biar Mamang yang menjadi garda terdepan. Ya tapi Mang Ovi, coba nih Mang Ovi pikirin kalau misalkan jodoh aku orang kampung. Terus orangnya, nggak banget, aku nggak mau, masa iya aku dijodohin sama orang kampung. Neng Novi, memangnya kakek Sugiono itu tidak menyayangi Non? Secara Non kan cucu si mata wayang. Tapi kan Mang Ovi, masa iya aku dijodohin sama orang kampung, masa iya aku harus mengiyakan? Iya kali. Neng, dengerin Mang Opi ya, nggak mungkin kakek Sugiono menyerahkan putri cucu si mata wayangnya kepada orang yang tidak benar. Neng dengar sendiri kata kakek Sugiono, ini orangnya ganteng, udah tajir juga. Memangnya Non nggak mau punya suami yang udah kaya,
berwibawa, kan udah dijelasin non. Ya saya tahu Mang Ufi. Memangnya non ingin semua yang dimiliki non itu hilang secara sia-sia. Non kalau berbelanja, non kalau shopping, non kalau liburan, Ya juga ya Mang Ufi, kalau misalnya aku nggak nurutin kakek aku, warisan aku, semua uang belanja aku pasti. Itu dia non. Biar dengan Mang Opi saja. Ya udah deh. Terus kapan? Sekarang? Sekarang aja non. Daripada ditunda-tunda non, lebih baik, lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ya aku mau belanja dulu ya. Nanti ke kampungnya nanti setelah aku belanja. Kan sekarang emang jadwalnya aku untuk shopping. Ya Mang Ufi ya. Gak bisa non. Ke kampung itu berjam-jam. Kita akan membuang waktu. Kita harus cepat, kita harus set supaya kita lekas menemukan jodoh non. Ya udah non, ayo non. Ayo cepat non. Sini. Oh iya. Airnya. Ini tempat apaan sih? Udah banyak debu. Ini juga banyak pohon-pohon gak jelas. Ih, Mama Cuni gimana sih? Ini kenapa mobil aku? Makanya kan aku udah bilang sama kamu. Kita tuh gak usah ke tempat desa ini untuk saat ini. Kita seharusnya ke mall dulu untuk buat aku shopping. Gitu kan kalau nggak nurutin aku. Emang bener ya? Emang bener. Aku tuh tidak ditakdirkan untuk berjodoh dengan orang desa yang kakek aku jodohin. Non. Tenang non. Saya lagi mau itu loh, mengeluarkan kemampuan yang saya miliki sejak dahulu non. Apa? Aku dulu ini adalah sarjana teknik non. Jadi non tenang aja. Bentar lagi mobilnya udah hidup non. Aku sudah bilang sama Mang Ovi, mobil ini nggak cocok untuk desa. Seharusnya kamu pakai mobil yang lain. Makanya jangan sok-sokan ngasih tahu aku untuk kamu kehilangan warisan non, untuk kamu berjodoh non. Ini semua wasiat dari kakek, makanya yang bilang kayak gitu. Semuanya kena karma kan? Sabar non. Tenang non. Semua bisa diatasi non. Tenang. Terus minta tolong sama siapa? Di sini nggak ada orang yang kita kenal. Sabar, maksud saya ini non. Tenang aja non. Non. Nih, saya kasih tahu ya, kemampuan terhebat saya dalam semua bidang non. Jadi, kakek Sugiono memperkerjakan saya tidak pernah salah non. Tenang non. Udahlah, di tempat ini nggak usah bahas-bahas kakek. Lihat nih, mobil sekarang aja udah mogok. Nggak tahu kan apa yang harus dibenerin. Coba aja kalau misalnya kita ke mall. Enak, kita bisa minum es, kita bisa makan-makan yang lain, bisa kita belanja. Tenang non, ini hanya plat nomornya saja non yang bikin mogok. Ini cuma disentuh gini hidup non. Kamu pikir aku bego? Nggak ada kaitannya plat nomor sama mesin. Wah, ini jelas-jelas sudah nggak bisa dihidupin, terus gimana dong? Angin non, ini anginnya Mang Opi lupa isi. Jadi dia ngembek non. Non tahu sendiri non. Mobil kesayangan Mang Opi ini non amat sangat dirawat. Tenang non nggak perlu khawatir. Mang Opi akan selalu berada di garda terdepan untuk menyelamatkan hidupnya non maupun masa depannya non. Secara kan Mang Opi sayangnya sama ngomong garda terdepan. Kamu aja nggak tahu tempat ini tempat desa apa, ya kan? Lihat tuh suara burung. Kalau misalkan itu burung elang, terus makan Mang Ovi gimana? Terus kita kalau misalkan macet nih mobil sampai malam, terus gimana? Non, jangan nakut-nakuti saya. Ya kan aku juga nggak tahu tempat ini apaan. Tapi ini sesuai dengan kisi-kisi yang kakek Sugiono berikan tadi malam. Jalannya ada jembatannya, terus ada aspalnya, gitu non. Iya, tapi terus gimana caranya untuk sampai ke rumah itu? Tenang non, Mang Opi masih ingat nama, aduh cucunya.
Nenek Miyabi. Ingat. Tenang, Non. Emang bener? Iya, Non. Udahlah, tenang aja. Oh, apa hubungannya ya sama mobil mogok? Nanya nyampe. Ya enggak, kalau misalkan kita tahu tempat rumah itu terus kita mau tanya sama siapa? Sini aja nggak ada orang. Baiklah, Non. Saya akan tunjukkan kehebatan saya. Bacain doa dulu kali ya, Non ya. Nggak tahu, aku nggak tahu baca doa. Baca doa aja sendiri. Bang Ovi, kalau misalkan kita sampai malam di sini terus gimana? Terus kalau ada orang jahat, nggak ada yang bantuin kita, gimana? Meskipun saya ini adalah bodyguardnya, Non, sebenarnya saya nggak pandai itu. Ya pokoknya kalau ada apa-apa, Mang Ovi maju di depan. Daripada aku mati duluan, mending Mang Ovi. Yaudah cepetan, gimana nih caranya nih? Ini pasti akinya, Non. Tunggu ya. Ih, jangan sembarangan dipencet dulu, jangan sembarangan dipegang. Kamu tahu nggak? Ini, Non. Sebentar, Non. Bang Ovi. Ampun. Bang Ovi baik-baik saja. Jangan tinggalin Ovi sendiri di sini. Minta tolong sama siapa sih? Makanya sih lagian Bang Ovi nih. Bisa bangun. Ih. Udah nggak kesetrum. Makanya, kan aku udah bilang sama Mang Ovi, nggak usah coba-coba kalau nggak tahu. Hapus banget lagi terus. Aku minta tolong sama siapa dong? Udahlah Mang Ovi, istirahat dulu. Daripada kenapa-napa. Ya, tadi hanya kesalahan teknis saja, Non, sebenarnya. Kenapa ngomongnya kayak gitu? Bang Ovi nggak kenapa-napa kan? Ya kan? Atau gara-gara tadi kesetrum? Enggak. Sebenarnya butuh itu pertolongan. Itu digini-giniin, Non. Apa itu? Ngomong aja cepetan. Infus. Nggak ada infus di sini. Yang ada tuh buaya di sungai. Kemana sih Fajar? Aku udah cariin ke kamarnya, ke ruang tamu, ke dapur. Nggak ada juga. Kemana sih? Tuh anak ya, emang sering-sering ngilang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Gimana pun, aku harus tetap pepet dia. Pokoknya aku harus pepet dia sampai dapat. Secara rumah semegah ini harus jadi milik Aulia. Taman yang luas, aduh, hartanya yang banyak, mana kasurnya empuk lagi. Di dalamnya banyak barang-barang mewah. Pokoknya aku harus jadi ratu di rumah ini. Semua warga desa sini harus tunduk sama Aulia. Aku harus dihargai di desa ini. Lagian, pria mana yang cocok sama Aulia selain si Fajar? Wajah secantik ini emang harusnya tuh dapet cowok yang tajir. Masa ya aku mau pacaran sama kuli? Atau ya petani? Di desa ini warganya kerja apa? Semuanya pasti cuma kuli, tani. Nggak ada yang sekaya Fajar. Pokoknya aku harus terus pepet dia sampai dapat. Wanita mana sih yang bisa nyaingin kecantikan Aulia? Secara aku kembang desa di desa ini. Dan Fajar adalah orang yang paling tampan di desa ini. Oh iya, pembantu dia kemana sih? Aku kan nggak bisa nanya Fajar kemana. Pokoknya aku harus cepet cari dia. Jangan sampai tuh dia direbut sama cewek lain. Nanti aku gak bakalan bisa buat berenang di kolam ini. Aduh.
Jangan sampai dia direbut cewek lain. Gimana pun caranya aku harus dapetin hatinya. Biar aku bisa jadi penguasa dan ratu di rumah ini. Aku biar bisa punya pembantu. Aku biar bisa berenang setiap hari, biar badanku ini sehat. Terus aku mau beli apa lagi ya? Kayaknya kalau aku jadi istri Fajar, bakalan aku ubah semua isi rumah ini. Semua rumah ini bakalan aku cat warna pink. Terus aku kasih patung Hello Kitty di situ. Pasti keren banget. Iya, dan aku juga bakalan ngusir neneknya tuh. Nenek yang bau itu. Enak aja. Pokoknya kalau aku jadi istrinya Fajar, gak bakalan aku biarin tuh si nenek ada di sini. Semua harta warisannya pasti akan jatuh ke tanganku. Pokoknya nanti anak aku juga bakalan sukses, masa depannya terjamin. Pokoknya aku harus cepat dapetin si Fajar yang kaya, tajir melintir. Aku harus segera cariin si Fajar. Kemana ya dia ya? Apa aku tanyain Bu RT ya? Aku harus cepet-cepet cari dia. Ada orang. Kita bantu dia. Panggil non, kalau saya yang manggil, takut dia kabur non. Lihat muka saya. Juga sih. Hehehe, Mas, minta tolong dong. Mas. Duduk dong. Duduk. Hei Mas, minta tolong dong nih. Non, Denger nggak sih? duduk dia kali non, yang keras non. Mas, minta tolong dong. Itu Lia, dasar nggak berkeperimanusiaan. Heh, Mas, gila ya nggak punya telinga, hah? Nggak punya mata, nggak punya hitung. Mas, aku ngomong sama kamu, ginjal kamu masih aktif. Apa lelel kayak gitu? Sini kalau berani, maju lo. Mau kelahi? Mang Ovi. Tenang non, angin puyuh non. Mas. Tenang non, tenang. Dia mau bantuin non, dia udah ketakutan non. Lihat nih non. Ih, nggak usah kayak gitu ah. Tenang non. Ih, udah nggak usah gitu ah. Aku tuh ngomong ya sama kamu. Kamu punya telinga nggak sih? Hati-hati. Ini mobil mahal. Oh, dia tuli. Bisa bahasa isyarat nggak kamu? Wah, nggak tahu. Aku aja deh. Non, benar-benar budak nih non. Ini bukan wawuha. Aku ingin Gimana sih cara jelasinnya kalau mobil kita tuh mogok dan nggak bisa hidup? Gimana? Ini aku lagi starter non. Katanya disuruh hidupin. Non aja ya yang hidupin. Saya takut kesetrum lagi non. Nah, ini juga tuli, nggak mau ngomong. Mas. Kita melanjutkan misi kita, gak akan pernah pulang sebelum menemukan yang namanya calon non. Udahlah, nggak usah bahas-bahas calon. Yang ada kayaknya hari-hari aku nih apes kalau
Bas kayak gitu. Oh, Non, nggak bisa seperti itu, Non. Ini demi yang namanya menyelamatkan hidup dan matinya, Non. Aku akan berjuang sampai. Udah, nggak usah bahas-bahas jodoh aku nih. Yang terpenting mobil aku udah hidup sekarang, jadi kita bisa pulang, kita bisa shopping, kita bisa melanjutkan hidup aku. Non, makasih, Non. Oh iya, makasih, Jangan-jangan aku tahu nih, ngumpet mungkin di bawahnya mesin. Banget. Mana sih? Cepet banget deh hilangnya. Mbak, kelihatan calon suami saya nggak? Suami saya yang kaya banget, yang tajil merintil, yang ganteng banget itu, yang gantengnya mengalahkan Raffi Ahmad. Wow, manusia? Bukan, ya manusia lah, pangeran di desa ini. Saya primadonanya. Saya nggak tahu. Saya aja di sini baru aja. Masa sih nggak tahu? Ya, dibilang emang nggak tahu. Jangan-jangan kamu umpetin ya di mobil kamu. Buset, ini orang udah nuduh-nuduh, udah sok kenal. Awas aja ya, sampai ketahuan kamu tuh nyulik calon suami aku. Kamu pikir aku tampang-tampang apaan? Tampang-tampang penculik? Enggak, Mbak. Saya itu nggak kelihatan suami Mbak. Saya aja nggak tahu bentukannya seperti apa. Ya kali tanya sama saya. Ya, tapi kayaknya tadi yang lewat sini, katanya tuh lewat situ. Nah. Tadi ada orang tuh yang bilang kalau suami saya tuh lewat sini, Mbak. Masa sih nggak kelihatan? Yang tadi katanya lewat sini. Ih, setan! Ini apa? Kuntilanak? Salah. Apa? Tuyul? Manusia nih. Ada. Serem banget. Serem banget. Kamu habis ngapain? Jangan bilang kamu lagi nyembunyiin calon suami aku ya? Elah, Mbak. Ntar aku bakalan laporin Pak RT kalau kalian berdua ini penculik di desa ini. Bener-bener kalian tuh. Ini apa-apa? Berani-beraninya ya kalian tuh. Nyulik calon suami aku yang ganteng, yang tajir. Apa sih di desa ini orangnya? Pasti nanti kalian bakalan minta imbalan kan? Hah? Ini siapa sih, Non? Ya aku juga nggak tahu kenapa sih orang di desa ini tuh semuanya aneh-aneh banget. Ya secara calon suami aku itu orang paling kaya, paling tajir, paling ganteng di sini. Pasti kalian nyulik dia kan? Non, sebelah sini, Non. Tenang aja. Mbak, mini KTH. Saya aja nggak tahu bentuknya seperti apa. Atau ini suaminya, Mbak? Jangan kata, Non, mana ada suami saya kayak gini. Suami saya itu putih, ganteng. Non, kita bawa aja ya yang seperti ini. Aku suka ya sama orang yang kayak gini, Non. Udah, Non. Bang Opi jadiin istri kedua. Gimana? Ya, Mbak ya. Dua bajunya hitam. Fix, kalian itu pasti penculik kan? Bakalan laporin Pak RT sama Bu RT ya. Biar kalian itu dikeluarin dari desa ini. Pokoknya aku harus laporan. Gila ya, nggak tahu apa kayak gini dibilangin penculik. Non, Apa? tapi aku suka sama orang gila yang seperti itu, Non. Itu kalau jadi istriku yang kedua, Non. Wah, bisa teledor. Ingat ya, kita di sini tuh ada misi. Kalau diibaratkan kata, Non, ya, Non ya. Habis kesetrum dapat bidadari cantik, Non. Endingnya, Non. Udah diem Mas Ovi. Non, oh iya, kemana pria yang tadinya, Non? Dia amat sangat misterius. Dia datang seolah-olah menjadi seorang superhero Ultraman. Iya juga ya. Aku jadi penasaran sama orang itu. Siapa tahu dia juga bisa bantuin aku untuk menemukan cucunya Nenek Miyabi. Nah, itu dia, Non. Ini udah 3/4 jalan. Jadi sayang jika kita tidak menemukan yang namanya cucunya Nenek Miyabi. Iya, ini kan aku udah usaha. Semua apapun yang dikatakan kakek aku udah usaha. Supaya nggak rugi, Non. Non, cari pria tersebut. Cari pria misterius itu. Dewa penyelamat. Ya udah, kamu tunggu sini. Aku masih mau cari orang yang tadi udah bantuin aku. Ingat, tunggu sini. Iya, Non. Sekalian aku cek angin, ban, aki, radiator, lampu, listrik. Ingat ya, jangan sampai kesetrum kedua kalinya.
jaga di mobil aku. Ops. I see. Andai aja bidadari tadi itu mau, pasti ya gue bungkus. Capek banget. Mana lagi ya aku harus cari? Ya ampun, ini depan terik banget lagi. Oh, ternyata di sini. Ya ampun, aku cari-cariin kamu tuh kemana sih? Gila ya, kamu tuh hilangnya cepet banget. Kamu punya jurus apaan? Oke, aku salah. Aku minta maaf sama kamu karena aku tadi udah ya nggak baik sama kamu, nggak ramah sama kamu. Seharusnya aku tuh ngomongnya dengan baik-baik sama kamu. Dan aku tahu kamu nggak bisa bicarakan, ya seharusnya aku tidak memperlakukan kamu sampai seperti itu. Tapi kan aku juga ingin ngobrol sama kamu juga, aku juga ingin tahu rumah kamu di mana, nama kamu siapa. Ya setidaknya kamu tuh memberi isyarat. Nama aku Fajar. Ternyata kamu nggak bisu, ternyata kamu bisa ngomong. Kenapa nggak dari tadi aja sih? Soal gitu kan aku nggak perlu tuh mengingat-ingat bahasa isyarat. Ya karena aku pikir semuanya sama. Manusia cuman ya mengambil butuhnya aja. Ya baru aja aku mau ngasih kamu imbalan, makanya aku cariin kamu sampai ke sini loh. Aku nggak butuh uang kamu. Aku nggak pernah respect sama orang yang selalu apa-apa dinilai dengan uang. Karena kehidupan tidak semua tentang uang. Bukan seperti itu tandanya aku terima kasih sama kamu. Karena aku apa? Aku nggak bisa nolongin kamu. Aku nggak tahu kesusahan kamu apa. Jadi aku hanya bisa memberi apa yang aku bisa selagi aku mampu. Nih, ada aku nggak punya cash. Ini kartu nama aku. Kau bisa menghubungi aku kapan saja di saat kamu lagi membutuhkan aku. Asalkan kamu nggak minta bulan dan bintang, aku bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kamu kerja? Nggak juga. Orang kota? Yep. Orang kaya? Bisa dikatakan gitu. Ngapain dirisain? Ya, nggak ada. Aku ada kepentingan aja di sini, ada suatu visi misi gitu. Kamu asli orang sini, orang kampung di sini. Tapi kamu beda ya daripada yang lain. Kenapa? Ya nggak apa-apa aja dari style kamu, Bisu. dari. Hah? Bisu? Enggak, kan itu aku ngiranya tadi kamu bisu, tapi kalau sekarang kan kamu udah bisa ngomong. Teman kamu tadi kenapa? Wajahnya kok gosong? Biasalah, dia tuh sok tahu banget jadi orang. Udah tahu mobil aku mogok, dia malah ngutak-ngatik. Ternyata kesetrum kan? Mobil kamu nggak mogok. Terus? Cuman kabel lancingnya putus. Oh, kok kamu bisa paham mesin? Aku kuliah di teknik permesinan. By the way, sekali lagi makasih ya. Kalau misalkan kamu nggak bantuin aku ataupun kamu nggak tolongin aku, mungkin aku udah ada beberapa hari di sini. Sedangkan aku kesini tuh hanya ingin tahu alamat aja. Aku juga terima kasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin hari ini nggak ada yang bisa memberikan bahasa isyarat yang baik sama aku. Kamu bisa aja deh. Aku pikir bahasa isyarat aku tuh buruk. Taunya ternyata banyak benernya juga ya. By the way, kamu tahu nggak sih artis Feral? Bramasta.
By the way, kamu mirip loh sama dia. Banyak yang bilang, cuma nasib gak mirip. Ya nggak apa-apa lah, emang semua nasib harus sama. Ya enggak. By the way, udah punya pacar? Punya lah, masa iya seganteng kamu nggak punya pacar? Belum. Hah? Kamu nggak laku? Ya ampun, ganteng-ganteng gini kamu nggak laku. Atau jangan-jangan kamu nggak suka sama wanita ya? Mau dicoba? Kamu telanjang di depan aku. Ya nggak harus aku juga. Gak semua orang yang gak punya pacar itu gak suka sama wanita. Kadangkala sudah menutup diri sama wanita. Karena wanita sekarang, kamu tahu sendiri lah. Kamu sendiri udah punya pacar? Aku? Belum. Jangan-jangan kamu gak suka sama pria ya? Jangan gitu. Benar apa yang kamu tadi omongin? Bukan berarti kita tuh nggak punya pacar, bukan suka sesama jenis, tapi melainkan udah pasrah sama kehidupan. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau misalkan perempuan itu kaya, pasti kebanyakan yang diambil hartanya, pasti semuanya hanya dimanfaatkan, ya kan? Tergantung laki-lakinya. Iya juga sih. Tapi aku masih belum menemukan lelaki yang memang beneran tulus, ikhlas mencintai aku. Sama. Aku juga masih belum menemukan wanita yang sangat tulus mencintai aku. Apa? Ada laba-laba. Gimana? Gimana cepetan ambilin? Ambilin dong, aku nggak suka sama laba-laba. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Sorry. Aku emang beneran takut sama laba-laba. Oh ya? Segitu takutnya? Dan cuman bohongan laba-labanya. Kamu bohongin aku sama laba-laba? Kamu pikir itu lucu? Kamu modus ya? Biar Enggak. kamu bisa deketin aku. Aku tahu, aku emang cantik. Aku tahu kamu terpesona kan sama aku. Dari senyum kamu, kamu udah sering salah tingkah sama aku. Enggak, aku nggak senyum-senyum sama kamu. Aku cuma dari tadi lihat monyet di sebelah sana. Monyetnya pacaran, duduk berduaan, saling bermesraan. Ya aku ketawa aja, langitnya indah. Nggak usah ditahan. Aku tahu. Aku memang mempesona buat kamu. Ya kan? Nggak usah sok nggak dengar. Sayang. Alas ini apa sih? Ini calon suami aku, jadi benar-benar ya kamu ya. Kamu yang nyulik calon suami aku. Buset nih orang. Kamu diculik sayang, kamu nggak apa-apa. Tangan kamu nggak ada yang luka. Kamu ya benar-benar kamu ya. Apa dulu? Dari tadi udah aku tuh curiga sama kamu ya. Cewek pakai baju hitam sama siapa itu? Bodyguard Siapa itu? aku. Iya, bodyguard kamu itu yang kayak tuyul itu. Pasti kalian udah nyulik calon suami aku kan? Nggak boleh salah paham dulu. Pasti kamu mau manfaatin calon suami aku kan? Sudah kuduga. Wanita kayak kamu tuh emang nggak baik, penjahat, penculik. Nanti aku laporin Pak RT ya. Kamu nggak apa-apa kan? Tenang-tenang aja. Nanti aku bakalan laporin sama Pak RT, Bu RT. Semuanya. Aku bakalan panggil warga desa di sini ya. Mbak, itu termasuk. Au. Yang diculik tuh siapa? Yang pacaran sama kamu juga siapa? Iya, kan aku pacar kamu, aku calon istri kamu sayang. Gimana sih? Sejak Jangan di sini. tahun berapa aku pacaran sama kamu? Kamu tahu waktu TK nembak aku kan? Jadi Iya. kita pacaran sejak TK dan bentar lagi kita akan menikah. Iya, nembak kamu, tapi bukan pakai kata-kata, tapi pakai pistol mainan. Itu sama aja. Ih, kamu tuh gimana sih? Duh, Dia pasti ngabut kamu. Kamu udah dipelet kan?
Kamu melet ya? Pelet, kamu Kamu pikir aku... melet calon suami aku kan? Ya ampun. Udah aku duga. Sayang, jodoh kamu yang dari kota itu nggak bakal datang ke sini sayang. Jadi kamu tenang aja, gak akan ada yang ganggu kita sayang. Apalagi wanita-wanita kayak gini nih. Kamu tahu dari siapa? Nenek sihir. Kamu tahu dari siapa jodoh aku yang dari kota, yang aku dijodohkan sama nenek aku tidak akan datang? Udah aku awasi sayang. Tenang aja. Dia nggak bakalan datang ke desa ini. Lagian mana mungkin si cewek kota itu mau ke desa yang seperti ini. Mending kamu sama aku aja sayang. Fajar, kamu dijodohkan. Itu sebabnya kenapa aku bilang aku gak punya pacar. Aku juga dijodohkan. Aden, nama neneknya siapa ya kalau kita boleh tahu? Nenek Miyabi. Cucunya kakek Sugiono. Iya. Iya, ini. Ih, nggak bisa kayak gini. Nggak bisa, ini nggak mungkin ya. Ih, kamu pasti ngaku-ngaku kan? Apanya nggak mungkin? Nggak mungkin lah. Secara udah aku pasang itu pengawal-pengawal semua. Aku suruh warga desa buat jagain, nggak ada warga kota kesini. Nggak mungkin. Kamu pasti ngaku-ngaku kan? Diam, Mbah Dukun. Pasti kamu kan yang melet calon suami aku. Aku baru ingat kalau semisal nama perusahaan di kartu nama kamu adalah perusahaan kakek Sugiono. Itu salah lah sayang. Pasti dia manipulasi kartunya kan? Enggak, kamu salah. Nah, ya benar-benar. Kamu sini. Aku mau ngajak kamu ke rumahku. Rumahku dekat dari sini. Kedatangan kamu emang sudah ditunggu sama nenek. Secepatnya. Ya udah, kalau semisal kamu nggak percaya, semisal kamu juga menganggap ini bukan asli kakek Sugiono, kamu bisa ikut. Kamu bisa juga menyaksikan di rumah aku. Ayo, bareng-bareng. Oke aja ya kamu ngaku-ngaku. Ih, jangan dekat-dekat. Sayang. Ayo. Ini rumah aku. Daripada kita ngomong di jalan, lebih baik kita bisa ngobrol di sini. Kalau benar kamu adalah cucu kakek Sugiono, harusnya kamu punya tanda yang diberikan oleh kakek kamu. Emang ada. Aku disuruh mewasiatkan ini kalau sudah aku ketemu kamu. Emang benar. Dan Mang Bacul bisa berenang sayang. Apaan tuh? Atas palsu tuh. Ini adalah stempel waktu zaman dulu kakek aku sama nenek aku. Dan kita memang sudah membooking hotel. Hotel itu juga milik teman kakek sama nenek kita untuk melanjutkan pernikahan kita. Ih, apaan mau nikah? Kan nikahnya sama aku. Kamu sama aku. Enggak mau. Nah, sama ini. Aulia, Aku gak mau sama kamu. sudah cukup kamu mengejar aku selama ini. Aku harap kamu sekarang angkat kaki dari rumah aku karena jodoh aku yang dari kota udah datang. Bukan berarti aku tidak punya pacar dari dulu, bukan berarti aku mengharapkan kamu. Kamu yang sudah terbiasa masuk keluar masuk dari rumah aku sekarang tidak boleh lagi. Kalau kamu tidak bisa keluar, aku panggil satpam sini. Ada aku. Tenang aja. Ini mau diusir, Den. Diusir. Ini kesukaan saya, Den. Enggak. Gak usah pegang. Jangan. Tolong. So, Temu nenek aku. Cuman nenek kalau jam segini masih istirahat, nggak bisa diganggu. Kita bisa ngobrol-ngobrol di kolam atau di ruang tamu, atau kamu memasakin aku sebagai uji coba ketika menikah kamu harus bisa masak. ya kalau sekarang aku memang masih belum bisa masak, terus kamu mau membantah nenek kamu, nggak bisa. Sekarang aku mau tanya sama kamu,
Emang kamu mau dengan perjodohan ini? Awalnya aku nggak mau. Kalau kamu? Sama. Cuman karena aku melihat nenek aku yang sudah semakin tua, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, dan aku kasihan. Karena nenek aku membesarkan aku sampai sejauh ini penuh perjuangan. Ah, masa? Bukannya kamu dari awal emang udah jatuh cinta sama aku? Ya kan? Coba tatap aku. Kalau kamu nggak berani natap aku, itu tandanya kamu emang beneran suka sama aku dan kamu jatuh cinta. Kamu memang seagresif ini ya? Pertanyaan aku masih belum dijawab. Kamu langsung mau gitu aja? Ada deh. Kamu naksir sama aku? Siapa yang Ayo masuk. naksir? Ya ayo masuk.